Ayahku adalah naga lilin tertinggi. Ibuku adalah naga perak mulia. Sedangkan aku terlahir kembali menjadi anak kaisar naga lilin yang langka. Tapi orang tuaku selalu ingin membunuhku. Hanya karena aku adalah telur kuning ganda. Kebiasaan ras naga adalah hanya membesarkan satu anak. Jika menghasilkan lebih dari 2 telur naga, mereka akan memakan salah satu yang penampilannya tidak bagus. Meskipun ayah dan ibu naga tidak memilih untuk memakanku, mereka tetap membuangku ke tempat paling berbahaya, yaitu dungeon binatang iblis. Membiarkanku hidup atau mati sendiri. Namun saat aku membuka mata lagi, aku menyadari bahwa aku masih hidup. Tapi 3 tulang rusukku patah. Organ dalamku juga terluka parah. Dan saat ini aku sangat lapar dan lemah. Jika aku tidak segera makan, tidak perlu menunggu binatang iblis datang membunuhku. Aku akan mati kelaparan lebih dulu di sini. Aku adalah naga lilin. Meskipun produk cacat, aku punya bakat melahap bawaan lahir. Selama aku bisa memakannya, aku bisa mengubahnya menjadi energi. Untuk memperbaiki tubuhku, bahkan memperkuat garis keturunanku. Inilah satu-satunya harapanku untuk membalikkan keadaan. Pada saat itu, terdengar suara gesekan. Terlihat seekor kumbang hitam seukuran kepala manusia muncul perlahan-lahan, meskipun tidak ada petunjuk panel sistem apapun. Tapi warisan dari garis keturunan naga membuatku langsung mengenali makhluk ini. Level tingkat 0. Ini adalah kumbang pembusuk, pengurai paling dasar di dungeon. Levelnya tingkat 0, sebagai pengurai paling dasar. Meskipun ukuran kumbang ini sedikit lebih besar dariku sekarang, tapi aku tidak punya pilihan. Hanya dengan melahapnya, aku baru bisa bertahan hidup. Kesempatan. Selagi pihak lawan belum menyadariku, aku langsung melesat keluar. Ku tidak menggigit cangkang keras kumbang itu. Sasaranku adalah pelindung kepala dan dada kumbang. Celah lunak di bagian sambungannya. Gigi susuku yang tajam meskipun masih muda, tapi dengan dukungan kekuatan klan naga, tetap berhasil menembus daging lunak di sendi kumbang itu. Kumbang itu menjerit melengking, menggoyangkan tubuhnya dengan gila, tapi aku tidak akan melepaskannya sampai mati. Sambil keempat cakarku mencengkeram erat perut kumbang itu, rahang besar kumbang itu menggores punggungku. Sisik yang baru saja tumbuh langsung hancur. Darah segar bercucuran, rasa sakit yang menusuk pun terasa. Cahaya ganas di mataku malah semakin kuat. Aku teringat tatapan dingin Kaisar Naga. Teringat sikap angkuh adikku, teringat wajah ibuku yang tidak pernah menatapku dengan benar. Aku tidak boleh mati, aku harus terus hidup, aku akan memakan kalian semua. Kemudian aku merobek sepotong daging kumbang itu, dan menelannya ke dalam perut. Aliran hangat seketika meledak dari perutku, mengalir deras ke seluruh anggota tubuhku. Itu adalah energi, aku merasa staminaku yang tadinya terkuras mulai pulih. Luka di punggungku bahkan berhenti berdarah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Perlawanan kumbang itu juga semakin melemah. Akhirnya kejang beberapa kali, lalu berhenti bergerak sama sekali. Setelah itu aku mulai melahap sisa daging serangga itu dengan ganas. Namun saat aku baru makan setengahnya, tiba-tiba tanah bergetar hebat. Aku langsung mengangkat kepala, rasa bahaya yang kuat pun datang. Di belakangku ada sebuah bola mata raksasa yang menatapku tajam. Setelah melihat wujudnya dengan jelas, aku langsung merinding. Ini adalah naga tanah dewasa, ras naga rendahan, salah satu penguasa lapisan tengah dungeon. Meskipun garis keturunannya tidak semulia naga sejati, kecerdasannya juga relatif rendah, tapi kulit mereka tebal dan keras. Pertahanannya luar biasa, kekuatannya bahkan sangat mengerikan. Bagi diriku yang sekarang, ini jelas dewa kematian yang tidak bisa dikalahkan. Tamatlah sudah, aku menutup mataku dengan putus asa. Lalu setelah beberapa saat, kematian yang kutunggu tidak kunjung datang. Aku membuka sebelah mata dengan bingung. Kulihat naga tanah raksasa itu tidak membuka mulut untuk menggigitku, melainkan mendekatkan hidungnya padaku, dan mengendus-endus tubuhku dengan kuat. Tiba-tiba naga tanah itu menarik kembali kepalanya, mengeluarkan serangkaian suara dari tenggorokannya. Suku kata yang rendah dan aneh. Suara itu ternyata tidak terdengar seperti ancaman, malah terdengar sedikit bingung dan bertanya-tanya. Detik berikutnya, terjadi adegan yang membuatku tercengang. Naga tanah raksasa ini ternyata menjulurkan lidahnya yang penuh duri terbalik. Tidak menggulungku, melainkan dengan lembut di tubuhku, menjilati darah serangga yang menempel hingga bersih. Setelah naga tanah itu selesai menjilatiku, sepertinya telah memastikan sesuatu. Di matanya muncul cahaya yang disebut kasih sayang. Ia perlahan merebahkan tubuhnya, meletakkan kepalanya yang besar itu di tanah, tepat menghadap ke arahku, mengeluarkan suara dengkuran lembut dari mulutnya, memberi isyarat agar aku masuk ke dalam pelukannya. Aku pun segera sadar, apa yang sedang terjadi ini. Naga tanah ini jelas baru saja melahirkan. Saat ini sedang dalam masa naluri keibuannya meluap, sedangkan di tubuhku mengalir garis keturunan Zulong. Tapi bagi naga tanah dengan garis keturunan rendah, aura tingkat tinggi dari sumber yang sama ini membuatnya, secara naluriah merasakan kedekatan. Ia menganggapku sebagai anaknya sendiri. Saat aku ragu apakah harus bekerja sama dalam drama pertemuan keluarga ini, perutku kembali berbunyi tanpa bisa kutahan. Naga tanah itu sepertinya mengerti suara ini. Ia langsung terlihat sedikit cemas. Tubuhnya yang besar menggeliat dengan kaku. Dia memiringkan tubuhnya dan memperlihatkan perutnya.
Di sana ada beberapa kantung susu yang membengkak, mengeluarkan aroma susu yang menggoda. Sebuah gelombang mental yang samar, langsung masuk ke dalam pikiranku. Akanlah, ini bukan bahasa, melainkan jiwa khusus makhluk tingkat tinggi. Transmisi jiwa, aku melihat bagian yang dialiri cairan putih susu itu. Jakunku bergerak naik turun. Itu adalah air susu naga tanah. Cairan kehidupan yang mengandung esensi bumi. Bagi diriku yang sekarang, ini bahkan lebih berharga dari apapun. Harta karun surgawi yang paling berharga sekalipun. Aku tidak ragu-ragu lagi. Aku langsung membenamkan kepalaku ke perut lembut naga tanah. Dan mulai menyusu dengan lahap. Energi ini 100 kali lebih murni dari darah serangga tadi. Dan juga sangat lembut. Aku bisa merasakan dengan jelas di dalam tubuhku. Meridian yang rusak sedang diperbaiki dengan cepat. Entah sudah berapa lama, aku akhirnya tidak bisa minum lagi. Rasa kantuk yang kuat menyerangku. Ini adalah reaksi tubuh yang sedang melakukan perbaikan mendalam. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasakan diriku diangkat dengan lembut oleh naga tanah. Membawaku berjalan menuju ke dalam gua, di sebuah sarang yang dilapisi rumput kering. Aku diletakkan dengan lembut, tapi begitu aku menyentuh tanah, aku merasakan beberapa tatapan tidak ramah. Terlihat di sudut sarang, ada 3 naga tanah kecil lainnya. Meskipun masih anakan, tapi ukurannya 2 kali lebih besar dariku sekarang. Saat ini, ketiga anak naga tanah ini sedang menatapku. Si makhluk aneh berwarna merah dengan penuh permusuhan. Salah satu naga tanah kecil yang paling berani mendekat, lalu menandukku dengan kepalanya yang keras. Seolah-olah berkata, enyahlah, ini adalah wilayahku. Lihat itu, aku langsung membalas dengan memamerkan gigiku. Naga tanah kecil itu jelas tidak menyangka aku akan segalak ini. Ia pun ketakutan dan menarik lehernya. Saat ini, kepala besar sang induk naga tanah mendekat. Ia mengaum dengan suara rendah, seolah sedang memarahi anak-anaknya yang nakal. Ia menggunakan moncongnya untuk mendorong ketiga anak naga tanah dan aku agar berkumpul bersama. Meskipun ketiga anak naga tanah itu tidak mau, tetapi di bawah kewibawaan induknya, mereka hanya bisa dengan terpaksa menggeser tubuh dan berbaring rapat di perut induknya. Ini justru membuatku merasakan keamanan yang telah lama hilang. Aku menutup mataku, sebuah senyuman terukir di bibirku. Karena kalian telah menerimaku, maka mulai hari ini, tempat ini adalah rumahku. Siapapun yang berani menyentuh kalian, akan kumakan dia. Saat aku terbangun lagi, aku melihat induk naga tanah dan 3 anaknya sudah bersiap-siap untuk pergi. Induk naga tanah memberiku isyarat untuk mengikuti. Hari ini adalah waktunya untuk keluar. Bagi para monster yang hidup di bawah tanah, meskipun sarang mereka aman, tapi terus-menerus di dalam akan membuat mereka mati kelaparan. Lagi pula, anak-anaknya perlu belajar keterampilan bertahan hidup. Setelah keluar dari mulut gua yang tersembunyi, pemandangan di depan mata langsung menjadi luas. Ini adalah sebuah dataran gua bawah tanah yang sangat luas. Di langit-langit gua tergantung banyak stalaktit. Di kejauhan, samar-samar terlihat bayangan hitam besar bergerak. Sesekali terdengar suara auman yang menggetarkan jantung. Aku tahu dengan kekuatanku saat ini, jika menjauh 500 meter dari induk naga tanah, aku hanyalah mangsa empuk. Induk naga tanah membawa kami tiba di sebuah area kerikil yang relatif terbuka. Di sini hidup sejenis monster tingkat rendah bernama tikus. Gerakannya lincah, tapi kekuatan serangannya tidak kuat. Mereka adalah target latihan terbaik. Ibu berhenti melangkah. Ekornya menepuk tanah dengan ringan memberi perintah. 3 naga tanah kecil langsung menyerbu dengan semangat. Meskipun mereka ceroboh, tapi keunggulan mereka adalah kekuatan yang besar. Kakak tertua menabrak sebuah batu, membuat beberapa tikus yang bersembunyi di bawahnya lari ketakutan. Kakak kedua dan ketiga menerkam dengan kikuk ke depan. Walaupun akurasi mereka sangat buruk, tapi di bawah ayunan cakarnya yang besar, tetap saja berhasil memipihkan seekor tikus sial. Suasana menjadi sangat kacau. Daripada disebut berburu, lebih mirip pembongkaran. Aku menonton dengan tatapan dingin, meremehkan benturan liar tanpa teknik seperti ini. Aku sedang mengamati seekor yang ukurannya sedikit lebih besar. Jelas sekali itu raja tikus yang lebih licik. Makhluk itu tidak berlarian liar seperti yang lainnya, melainkan meringkuk di sudut mati, menatap tajam para naga tanah kecil yang sedang mengamuk, mencari rute pelarian. Tepat saat kakak tertua berbalik mengejar tikus lain, memperlihatkan celah kosong di belakangnya, raja tikus itu bergerak. Dia melesat cepat menempel di tanah. Targetnya lurus menuju semak-semak di belakang. Mau lari, pupil vertikalku tiba-tiba menyusut. Pada saat ini dunia di dalam mataku seolah melambat setengah ketukan. Ini bukan ilusi, melainkan bentuk awal dari bakat garis keturunan naga obor. Efek pasif dari mata waktu. Meskipun sekarang aku belum bisa mengendalikan waktu secara aktif, tapi di bawah konsentrasi tinggi, penglihatan dinamisku bisa menangkap objek berkecepatan sangat tinggi. Aku bisa melihat dengan jelas lintasan kontraksi otot raja tikus. Aku sudah memprediksi titik jatuhnya. 1 detik sebelum raja tikus itu masuk ke dalam semak-semak, tubuhku tiba-tiba melompat. Gigi susuku menggigit dengan akurat tulang belakang di leher belakang raja tikus. Lalu satu serangan mematikan. Seluruh proses tidak lebih dari 3 detik. Saat ketiga naga tanah kecil itu masih menggaruk-garuk tanah,
Baru menyadarinya, mata mereka langsung terbelalak, seolah-olah baru pertama kali mengenal adiknya yang payah ini. Dan tepat pada saat itu, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Terdengar suara gesekan yang padat dari celah-celah bebatuan di sekitarnya. Induk naga tanah yang awalnya sedang melihat dengan penuh kasih anak-anaknya yang sedang bermain, tiba-tiba mengeluarkan suara raungan. Dia tiba-tiba berdiri, menghalangi di depan keempat anaknya. Segera setelah itu, kaki-kaki hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bawah tanah. Itu adalah kalajengking hitam bangkai. Ini adalah sejenis predator yang hidup berkelompok. Meskipun satu ekor hanya tingkat 1, tapi mereka biasanya bergerak bersama dalam ratusan hingga ribuan. Sengat beracun di ekornya bisa langsung melumpuhkan seekor banteng liar. Yang paling menakutkan adalah, mereka sangat pendendam dan serakah. Begitu mencium bau darah, mereka tidak akan berhenti sampai mati. Darah Raja Tikus barusan telah menarik gerombolan dewa kematian ini. Kalajengking hitam yang padat menyerbu seperti air pasang. Lingkaran pengepungan menyusut dengan cepat. Ketiga naga tanah kecil belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Mereka meringkuk ketakutan, bersembunyi di belakang induknya dengan gemetaran. Meskipun induk naga tanah sangat kuat, tapi bagaimanapun juga dia hanya sendirian. Terlebih lagi kalajengking hitam ini berukuran kecil. Gerakannya lincah. Mereka secara khusus menyerang sendi dan perut yang pertahanannya lemah. Dalam sekejap mata puluhan kalajengking hitam sudah memanjat ke punggung induk naga tanah. Sengat ekornya menusuk dengan ganas. Ibu naga tanah meraung kesakitan. Berguling-guling dengan ganas, mencoba menindih musuh di punggungnya. Tapi lebih banyak kalajengking hitam mengambil kesempatan untuk menyerbu anak-anaknya di belakang. Sialan, aku menyaksikan adegan ini. Tatapanku sedingin es. Dengan ukuran tubuhku, aku bisa masuk ke dalam celah. Mungkin bisa lolos dari bencana ini. Tapi para raksasa bodoh ini pasti mati. Aku melirik kakak tertua yang melindungiku, yang gemetar di bawah tubuhnya. Lalu aku melihat lagi ibu naga tanah yang melindungi kami, yang digigit hingga berlumuran darah. Cahaya di mataku tiba-tiba menyala terang. Aku tidak menyerang kerumunan kalajengking, melainkan melihat ke sebuah pilar batu di kejauhan. Sebuah pilar stalaktit yang hampir runtuh. Bagian dasar pilar batu itu sudah hampir terkikis seluruhnya, tepat menggantung di atas lubang tempat gerombolan kalajengking keluar. Kakak, tabrak pilar yang di sana itu. Ku mengeluarkan raungan yang melengking. Kakak naga tanah meskipun tidak mengerti bahasa yang rumit, tapi dia mengerti tatapan mataku. Dia meraung marah, menundukkan kepalanya, mengerahkan seluruh kekuatannya ke arah yang kutunjuk, dan melancarkan serangan brutal. Terdengar suara benturan keras. Dasar pilar batu yang rapuh itu patah. Stalaktit seberat puluhan ton itu runtuh dengan keras. Tepat menimpa jalan keluar tempat kalajengking paling padat. Ratusan kalajengking hitam langsung hancur menjadi bubur. Gerombolan kalajengking yang menyusul pun, jalannya terhalang oleh reruntuhan yang tiba-tiba. Muncul sebuah celah besar di dalam kepungan. Aku meraung lagi. Ibu naga tanah mengambil kesempatan untuk melepaskan kalajengking hitam di tubuhnya, membawa kami berempat lari tunggang langgang menuju wilayah mereka. Tak lama kemudian, sejak pertemuan dengan gerombolan kalajengking hitam itu, sudah 1 bulan berlalu. Selama sebulan ini, aku memangsa dengan ganas di wilayah ini. Meskipun ukuran tubuhku tidak seperti saudara naga bumi yang tumbuh dengan liar, masih hanya sepanjang 1 meter lebih. Tapi bagian dalam diriku telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sisik merah gelapku yang asli mulai rontok, digantikan oleh sisik pelindung berwarna merah kehitaman yang pekat. Kekerasan sisik yang baru lahir ini sangat luar biasa. Monster iblis tingkat 1 biasa tidak akan bisa menembus pertahananku. Yang terpenting adalah, perutku seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak makanan yang kumakan. Selama aku menjalankan teknik pernapasan dari ingatan warisanku, daging dan darah itu akan dalam waktu yang sangat singkat berubah menjadi energi murni. Ku sedang mengamati di atas batu tinggi di luar sarang. Beberapa hari ini, seluruh kota bawah tanah ini sunyi secara aneh. Biasanya pada saat seperti ini, di hutan jurang yang jauh, seharusnya dipenuhi dengan raungan monster iblis. Tapi sekarang hampir tidak terdengar suara makhluk hidup apapun. Aku menyipitkan mata, memindai sekelilingku. Ku menemukan beberapa makhluk tingkat rendah di tepi wilayah, sedang melarikan diri secara berkelompok ke lapisan atas kota bawah tanah. Apakah ini pertanda gelombang monster? Bukan, gelombang monster biasanya kacau, tapi migrasi kali ini lebih seperti sedang menghindari seorang raja yang akan datang. Terdengar suara panggilan yang rendah dan gelisah dari belakang. Ibu naga bumi entah kapan sudah keluar. Dia terlihat sangat gelisah. Cakar besarnya menggaruk-garuk tanah dengan gelisah. Sebagai monster iblis elemen tanah, dia paling sensitif terhadap getaran bumi. Dia merasakan ada sesuatu yang sedang menyusup ke wilayah ini. Itu adalah eksistensi yang sangat besar dan sangat menakutkan. Tiba-tiba, ibu naga bumi meraung ke arah sarang, memberi isyarat pada ketiga anaknya yang masih tertidur pulas. Naga tanah kecil segera bangun bersiap untuk pindah. Namun sudah terlambat, suara ledakan keras yang teredam seolah meledak tepat di telinga. Seluruh gua bergetar hebat. Segera setelah itu, sebuah auman yang penuh dengan kekejaman terdengar dari arah depan wilayah kekuasaan. Terlihat sebuah bayangan hitam besar perlahan keluar
Itu adalah seekor singa ganas salju ungu. Ini adalah makhluk tingkat penguasa dari penjara bawah tanah lantai 4. Tubuh dewasanya memiliki kekuatan puncak tingkat 3. Tapi saat ini, makhluk yang dulunya agung ini, sang penguasa justru terlihat sangat menyedihkan. Ia sedang melarikan diri. Penguasa tingkat 3 ini sedang diburu oleh sesuatu. Singa ganas salju ungu yang panik dan tidak memilih jalan, menerobos masuk ke wilayah induk naga tanah. Dalam keadaan sangat panik dan kesakitan, kedua matanya sudah memerah. Itu adalah kondisi gila karena kehilangan akal sehat. Ketika dia melihat keluarga naga tanah di depannya, reaksi pertamanya bukan mencari jalan lain, melainkan hasrat membunuh untuk melampiaskan amarah. Singa ganas salju ungu meraung dan mulai menyerang. Induk naga tanah juga mengeluarkan desisan perlawanan. Cepat lari, bawa adik-adikmu pergi. Tubuhnya yang besar itu langsung maju menyambut. Kedua monster raksasa itu saling bertabrakan dengan keras. Meskipun singa ganas salju ungu terluka parah, tapi bagaimanapun ia adalah penguasa predator pemakan daging. Tingkatnya satu tingkat lebih tinggi dari naga tanah pemakan tumbuhan. Cakar tajamnya masih bisa merobek dalam sekejap. Zirah batu di bahu induk naga tanah, meninggalkan 3 goresan berdarah yang dalam hingga terlihat tulangnya. Induk naga tanah berteriak kesakitan, tapi ia menggigit erat bulu di leher singa ganas itu, menggunakan keunggulan berat badannya untuk mencoba menjatuhkan lawannya. 3 naga tanah kecil ketakutan sampai kaku, meringkuk di sudut sambil gemetar ketakutan. Aku tidak lari, melainkan bersembunyi di balik sebuah batu besar, menatap dingin ke arah medan pertempuran. Jika ibu kalah model, kita semua akan mati. Ku harus membantu. Pandanganku menyapu tubuh singa gila. Di mana titik lemahnya? Pandanganku akhirnya terkunci pada singa gila. Di kaki depannya yang penuh luka itu. Itu luka lama dan juga kelemahan terbesarnya. Tepat saat ibu naga tanah ditindih oleh singa gila, taringnya yang tajam akan menggigit tenggorokan ibuku di saat kritis. Aku segera melompat keluar. Targetku sangat jelas. Aku membuka mulutku di udara, memperlihatkan gigi-gigi tajamku. Mampus kau. Lalu dengan akurat menggigit singa gila itu, tepat di luka pada kakinya yang cedera. Rasa sakit yang hebat langsung menembus saraf rasa sakit singa gila itu, membuat gerakannya menjadi kaku dan fatal. Ibu naga tanah memanfaatkan kesempatan langka ini. Ekornya yang seperti palu godam, menghantam kepala singa gila dengan keras. Kemudian duri-duri batu yang tajam muncul dari tanah, menusuk perut lunak singa gila itu. Pertarungan telah berakhir. Tubuh besar singa gila itu roboh dengan keras. Kejang beberapa kali lalu tidak bergerak lagi. Kita menang. Ibu naga tanah terengah-engah. Tubuhnya penuh dengan luka, tapi matanya dipenuhi dengan rasa lega karena selamat dan keterkejutan melihatku. Dia menundukkan kepalanya, dengan lembut menjilati kepalaku. Aku tidak membalas kelembutan ibuku. Sebaliknya aku menatap tajam ke arah singa gila itu datang. Singa gila itu sudah mati. Tapi yang membuat singa gila itu melarikan diri, dalang di baliknya masih ada di sana. Segera setelah itu, sesosok bayangan keluar dari kegelapan. Itu bukan monster berkaki 4 seperti naga atau singa. Itu adalah seekor kera. Seekor kera yang berjalan tegap. Kera raksasa setinggi hampir 8 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu hitam panjang dan lebat seperti baju zirah. Di tangannya ada sebuah tongkat tulang putih raksasa. Kera iblis pembelah bumi. Penguasa sejati lantai 5 penjara bawah tanah. Monster tingkat tinggi dengan kecerdasan setara anak manusia. Auranya yang menekan mendekati tingkat 5. Di dalam benakku hanya ada satu kata. Lari. Ini bukanlah pertarungan yang seimbang. Induk naga tanah jelas menyadari hal ini juga. Dia tiba-tiba berbalik, mendorong ketiga anak naga tanah yang sudah lumpuh ketakutan, dengan gila ke arah jalan rahasia di kedalaman gua. Itu adalah jalan untuk melarikan diri. Induk naga tanah menoleh menatapku, memberi isyarat dengan matanya agar aku juga segera masuk. Aku mengertakkan gigi, menahan rasa lemas di tangan dan kakiku, dan mengikuti langkah para naga tanah muda. Tapi terlalu lambat, menghadapi mangsa yang mati-matian melarikan diri. Kera iblis itu tidak terburu-buru mengejar. Dia memiringkan kepalanya, seolah menikmati perjuangan para semut ini. Lalu dia mengangkat tongkat tulang putih di tangannya, ke arah gua yang berjarak puluhan meter, dan mengayunkannya dengan santai ke langit-langit gua. Seluruh langit-langit batu langsung runtuh. Batu-batu raksasa seberat ratusan ton berjatuhan, menimpa dengan sangat presisi. Di pintu masuk jalan pelarian itu, satu-satunya jalan keluar telah terputus. Aku terlempar ke tanah oleh gelombang kejut. Mulutku penuh dengan debu. Saat aku mengangkat kepala, hatiku benar-benar hancur lebur. Di depan ada kera iblis. Di belakang ada jalan buntu. Ini adalah situasi tanpa jalan keluar. Kera iblis mengeluarkan raungan rendah yang senang. Dia berjalan perlahan ke arah bangkai singa gila surai salju itu. Saat ini bangkai singa gila itu masih mengeluarkan uap panas. Kera iblis mengulurkan tangan hitamnya yang besar, menangkap singa gila, lalu memasukkannya ke dalam mulut, mengunyahnya dengan lahap. Sambil makan, ia menatap dengan mata mengejek ke arah keluarga naga tanah yang meringkuk di sudut. Proses menunggu kematian ini lebih menyiksa daripada kematian itu sendiri. 3 anak naga tanah sudah benar-benar panik. Seketika anak kedua dan ketiga melesat kabur, membenamkan kepala mereka di tanah tidak berani keluar.
Hanya si sulung yang meskipun seluruh tubuhnya gemetar, tapi masih berusaha bertahan. Tubuhnya melindungi kedua adiknya. Perisai batu sang ibu naga tanah dalam pertarungan tadi dengan singa. Gila sudah hancur berkeping-keping. Tenaga dan kekuatan sihirnya telah terkuras habis. Tapi ia tetap berdiri dengan tegap, menghalangi jalan antara kera iblis dan anak-anaknya. Ia tahu ia akan mati. Tapi ia ingin bertaruh. Bertaruh apakah nyawanya ini bisa ditukar. Dengan kesempatan hidup anak-anaknya walau hanya sedetik. Aku bersembunyi di balik bayangan sebuah batu. Otakku berputar dengan kencang. Kera iblis selesai memakan daging bangkai itu. Lalu mengangkat gada tulang putihnya. Berjalan menuju sudut itu. Saat itu ibu naga tanah bergerak. Ia mengeluarkan raungan paling keras dalam hidupnya. Lalu tubuh besarnya menabrak ke arah kera iblis. Namun kera iblis hanya menyeringai meremehkan. Sesaat sebelum keduanya bertabrakan, kera iblis mengelak ke samping. Gerakannya lincah seperti monyet. Kemudian, gada tulang putih di tangannya terangkat tinggi. Dengan kekuatan yang dahsyat, menghantam punggung ibu naga tanah dengan keras. Tulang punggungnya seketika patah. Ibu naga tanah terhempas ke tanah seperti tumpukan lumpur. Ia mencoba untuk berdiri, tapi bagian belakang tubuhnya sudah mati rasa sepenuhnya. Hanya bisa merangkak dengan cakar depannya, sambil menyeret tubuhnya yang hancur. Masih mencoba menghalangi di depan anak-anaknya. Dia mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Berbalik menatapku. Di matanya tidak ada rasa sakit. Hanya ada permohonan. Ku mohon bawalah mereka pergi. Mataku langsung memerah. Sialan. Aku berteriak dalam hati. Tapi tepat pada saat itu, kera iblis sepertinya merasa ibu naga tanah terlalu tangguh. Sedikit mengganggu pemandangan. Dia mengangkat kakinya dan menginjak kepala ibu naga tanah. Membenamkan kepalanya ke dalam lumpur. Lalu tatapannya melewati sang ibu dan melihat ke arah 3 naga tanah kecil yang gemuk dan empuk di belakangnya. Dia menyeringai memperlihatkan deretan gigi kuningnya. Mengulurkan tangannya untuk menangkap yang itu. Kakak naga tanah yang bertubuh paling besar. Meskipun sang kakak takut, tapi saat itu dia malah tidak menghindar. Melainkan dengan kaku membuka mulutnya. Menggigit ke arah jari kera iblis. Tapi ini tidak diragukan lagi adalah perbuatan sia-sia. Kera iblis menjentikkan jarinya dengan ringan. Kepala kakak naga tanah pecah seperti semangka. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Si besar yang biasanya paling suka menabrakku. Yang konyol tapi selalu menyisakan yang terbaik. Daging untukku, begitu saja berubah menjadi mayat tanpa kepala. Dunia seakan berhenti pada saat itu. Aku terpaku menatap mayat yang tumbang itu. Melihat adiknya yang kedua dan ketiga yang ketakutan di sampingnya. Kemudian tangan kera iblis menangkap adiknya yang kedua. Sebuah jeritan pendek yang memilukan. Adiknya yang kedua langsung diremas menjadi daging giling. Dia sedang membantai. Dia menikmati sensasi meremukkan serangga. Tidak, aku mengeluarkan suara. Itu adalah raungan milik kaum naga. Masih kekanakan tapi penuh dengan kebencian. Aku melesat keluar dari bayang-bayang. Karena tidak bisa kabur, maka akan kugigit sepotong dagingmu. Aku dengan gilanya menerjang dewa iblis yang tak terkalahkan itu. Kecepatanku mencapai titik tertinggi. Ini adalah naluri yang terasa. Diambang hidup dan mati berkali-kali. Aku tidak menyerang tubuh keras kera iblis itu. Juga tidak menggigit lehernya. Aku tahu gigitanku takkan tembus. Targetku adalah mata kera iblis itu. Kera iblis itu jelas tidak menyangka. Kadal merah tak mencolok ini berani melawan. Dan dengan kecepatan seperti ini. Saat dia bereaksi, aku sudah merayap naik ke bahunya melalui lengannya. Aku membuka mulutku. Dan menggigit mata kiri kera iblis itu dengan keras. Gigitanku tidak sepenuhnya mengenai bola matanya, tapi taring tajamku merobek kelopak matanya. Darah segar langsung menyembur keluar, menutupi mata kiri kera iblis itu. Rasa sakit yang hebat membuat kera iblis itu meraung mengguncang langit. Dia mengayunkan tangannya yang besar dengan marah, seperti menepuk nyamuk, menepuk bahunya sendiri dengan keras. Aku merasakan tekanan angin. Aku ingin menghindar, tapi di udara aku tidak punya pijakan. Tangan raksasa itu menghantam tubuhku dengan telak, seperti ditabrak oleh sebuah kereta. Berkecepatan tinggi dari depan, aku merasa seluruh organ dalamku bergeser dari tempatnya seketika. Semua tulang di tubuhku hancur berkeping-keping. Aku terlempar jauh, menghantam dinding batu dengan keras, lalu terpental dan jatuh ke tanah. Berguling beberapa kali sebelum berhenti. Aku membuka mulut memuntahkan seteguk darah segar yang bercampur dengan potongan organ dalam. Aku tidak bisa bangun lagi. Tulang punggungku sepertinya patah. Kaki belakangku benar-benar mati rasa. Penglihatanku mulai kabur. Dunia berubah menjadi merah darah. Inilah perbedaan kekuatan. Hanya dengan satu tamparan, kera iblis di kejauhan menutupi matanya yang berdarah. Kera iblis itu tidak terburu-buru membunuhku. Dia ingin menyiksa perlahan-lahan makhluk kecil yang berani melukai matanya ini. Dia membawa tongkat tulang selangkah demi selangkah mendekatiku. Tapi pada saat itu juga, ibu naga bumi yang tadinya sudah terinjak ke dalam lumpur, yang tulang punggungnya patah, entah dari mana datangnya kekuatan, ternyata bergerak lagi. Dia mengangkat kepalanya, wajahnya penuh dengan darah. Dia melirik sekilas ketiga tumpukan daging dan darah yang kabur di kejauhan. Di matanya, terlintas kesedihan yang luar biasa. Kemudian kesedihan itu berubah menjadi tekad untuk mati. Dia membuka mulutnya, cahaya kuning tanah yang semula lembut, berkumpul dengan ganas di dalam mulutnya.
Itu adalah inti iblisnya. Dia sedang membakar inti iblisnya sendiri. Bebatuan di sekitar mulai bergetar. Duri tanah yang tak terhitung jumlahnya bagai jamur di musim hujan, menusuk dengan ganas dari bawah kaki kera iblis. Meskipun tidak dapat menembus telapak kaki kera iblis, tapi berhasil menghentikan langkahnya. Kera iblis itu menjadi murka. Dia berbalik dan mengangkat tongkat tulangnya, lalu menghantamkannya dengan ganas ke ibu naga bumi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap hantaman diiringi oleh suara retakan tulang, dan suara tumpul cipratan darah dan daging. Ibu naga bumi tidak melawan balik, juga tidak menjerit kesakitan. Dia hanya mati-matian menggunakan tubuhnya untuk menutupi sudut itu, menghalangi rute kera iblis menuju ke arahku. Kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Akhirnya kera iblis itu sepertinya lelah memukul, atau merasa gumpalan daging busuk ini sudah tidak mengancam lagi. Barulah dia berhenti. Sambil sedikit terengah-engah dia menyeka darah di matanya, berdiri di tempat untuk memulihkan tenaga. Luapan energi gila barusan, ditambah luka di matanya, membuatnya juga butuh waktu untuk bernapas sejenak. Memanfaatkan jeda ini, induk naga tanah dengan susah payah menoleh, melihat ke arahku yang lumpuh di tanah. Separuh kepalanya sudah hancur. Gelombang mental yang familiar itu kembali masuk ke dalam benakku. Induk naga tanah bertanya, "Anakku, apa mereka baik-baik saja?" Yang dimaksudnya adalah ketiga naga kecil yang sudah berubah menjadi gumpalan daging. Tadi mereka terinjak di dalam lumpur. Dia tidak melihat kejadian itu. Atau lebih tepatnya dia tidak mau mempercayainya. Jantungku tiba-tiba berdenyut kencang. Di dunia yang kejam ini, inilah kelembutan terakhir yang tersisa. Aku melihat serpihan daging di tanah itu, menahan rasa amis yang naik ke tenggorokanku. Ku menjawab dengan kekuatan mentalku. Mereka baik-baik saja, mereka hanya pingsan. Saat ibu bangun nanti, mereka juga akan bangun. Ini adalah kebohongan terburuk yang pernah kuucapkan. Tapi induk naga tanah memilih untuk percaya. Syukurlah kalau begitu. Napasnya semakin melemah. Gelombang mental itu mulai terasa samar dan jauh. Aku tahu kau bukan dari sini. Kau berbeda dari kami. Tapi aku sudah menganggapmu sebagai anakku. Aku menangis terseduh-seduh. Jangan menangis. Di bawah tanah tangisan akan mengundang kematian. Suara induk naga tanah tiba-tiba menjadi serius. Itu adalah percikan kesadaran terakhirnya. Dengarkan anakku. Aku sudah tidak kuat lagi. Tubuhku mengandung kekuatan bumi. Makanlah aku. Aku tertegun. Aku kira aku salah dengar. Apa? Makanlah aku. Gelombang spiritual itu tiba-tiba menjadi sangat kuat, membawa nada tegas yang tak terbantahkan. Ini adalah nutrisi terakhir. Jangan sia-siakan sedikit pun. Kalau kau tidak memakannya, kau juga akan dimakan oleh monyet itu. Daripada menguntungkannya, lebih baik menyempurnakanmu. Bawalah daging dan darahku. Teruslah hidup bersama adik-adikmu. Suara itu pada akhirnya berhenti mendadak saat kata terakhir terucap. Di mata sang ibu naga tanah, cahayanya telah padam sepenuhnya. Keheningan mematikan kembali menyelimuti gua. Aku menatap kosong pada jasad itu, memakan ibuku, walaupun hanya ibu angkat, walaupun berbeda spesies, tapi selama sebulan ini siang dan malam, setiap tegukan susu hangat itu, sosok yang berulang kali melindungiku, itulah satu-satunya rumahku di dunia yang dingin ini, menyuruhku memakan keluargaku. Aku tiba-tiba tertawa. Apakah ini kutukan kaum naga? Apakah ini kebenaran dari penjara bawah tanah ini? Kalau tidak makan maka mati. Di kejauhan kera iblis sudah memulihkan napasnya. Ia mengayunkan tongkat tulangnya, tertawa sambil berbalik, bersiap untuk memanen makhluk kecil terakhir ini. Aku menghentikan tawaku, mengangkat kepala menatap kera iblis itu. Di mataku kini sudah tidak ada emosi apapun. Ibu kau benar, menyia-nyiakan makanan itu memalukan. Aku menahan rasa sakit yang hebat, terangkat sedikit demi sedikit menuju jasad ibu naga tanah. Membuka mulutku, memperlihatkan taringku yang berlumuran darah kera iblis. Karena dunia sialan ini tidak membiarkan kita hidup, maka akan kumakan kesedihan itu. Kumakan belas kasihan, kumakan kelemahan, lalu kau, monyet blasteran ini, akan kukunyah hingga hancur beserta tulang dan kulitnya lalu kutelan. Aku menggigit naga tanah itu, tepat di tubuh ibuku yang sudah hancur. Daging dan darahnya masuk ke mulutku. Sebuah energi dahsyat yang belum pernah kurasakan sebelumnya, diikuti dengan aura tanah yang kental, meledak di dalam tubuhku. Evolusi dimulai, sementara kera iblis pemburu tanah di kejauhan, tidak terburu-buru menghentikan pertunjukan bagus ini. Dalam pandangan nilainya yang menyimpang, menyaksikan mangsa saling membantai, memakan sesama jenis, adalah sebuah kenikmatan tiada taraf. Dia bahkan dengan penuh minat mengambil segumpal daging giling dari bayi naga tanah, lalu memasukkannya ke dalam mulut seperti camilan, sambil mengeluarkan suara mengecap, menatapku dengan tatapan mengejek dan berkata, "Rasanya tidak buruk, makanlah yang banyak, setelah kau gemuk, aku akan memakanmu." Pemandangan itu membuat api lilin di mataku, tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat seperti tinta. Kebencian yang meluap-luap bercampur dengan ledakan di perutku, dan energi dahsyat itu bercampur menjadi satu. Seketika menghancurkan kewarasanku. Panas sekali. Naga tanah adalah monster sihir elemen tanah. Daging dan darahnya mengandung esensi tanah yang pekat. Sedangkan aku, naga lilin, berelemen api dan waktu. Saat tanah bertemu api, tidak terjadi penolakan.
justru seperti melapisi sebuah gunung berapi, yang akan meletus dengan lapisan bebatuan yang tebal. Semakin besar tekanannya, semakin dahsyat ledakannya. Aku tiba-tiba berhenti makan, sambil mengeluarkan jeritan yang memilukan. Aku merasa setiap pembuluh darah di tubuhku membesar dan robek. Lalu, sisik merah gelap yang semula menutupi seluruh tubuhku, mulai berubah, menjadi produk perpaduan kekuatan bumi dan naga obor. Perwujudan api baju zirah tulang lava. Bentuk tubuhku juga sedang membesar dengan kecepatan kasat mata. 1,2 meter, 2 meter, 3 meter. Saat ini aku bukan lagi naga sejati, melainkan seekor makhluk yang merangkak keluar dari neraka. Demi balas dendam, lahirlah monster yang bermutasi.